Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang 4 ciri orang celaka dan 4 ciri orang bahagia. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Fakih Somadi, SAG, MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Andi sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Pak Andi semangat. Jalani ibadah di Ramadan ini. Siap, mencari ridha Allah. Betul, mencari ridha Allah. Ini temanya sangat menarik. 4 ciri orang celaka dan 4 ciri orang bahagia. Bisa tolong dijelaskan Bapak? Ya Pak Andi, kita itu hidup di dunia itu kan pinginnya selamat, pinginnya itu kita tidak celaka. Benar. Maka sebagai pengingat kepada kita semua, pada hari ini akan saya sampaikan 4 ciri-ciri atau alamat orang yang celaka dan 4 ciri atau alamat orang yang bahagia. Alamatus saqawah arbaatun. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Orang itu sering melupakan dosa yang telah lampau, padahal dosa yang telah lampau itu senantiasa terjaga atau tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dolim, melakukan perbuatan yang dosa, tapi orang tersebut merasa tidak dosa, lupa. Maka di bulan Ramadan ini pula ada kok yang melupakan bahwa dia itu di tahun kemarin, bulan Ramadan kemarin itu punya salah, punya hutang, tapi lupa. Nah ini orang sering melupakan. Nah kalau orang itu sering melupakan dosa, ini jelas celaka, karena keburukan-keburukan yang lalu itu tidak dia ingat dan tidak berusaha untuk melunasi atau membayar atau mengganti dengan kebaikan. Ciri yang kedua Pak Andi, yaitu wadikrul hasanatil madiyah la yadri akubilat amruddat. Orang itu sering mengingat-ingat kebaikan yang telah lampau, padahal tidak tahu kebaikan itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah merasa menolong orang lain, membantu orang lain, pernah menjadi orang yang berjasa kepada orang lain. Contoh, seorang guru mengingat-ingat bahwa anak didiknya itu bisa menjadi sukses gara-gara beliau sering diingat-ingat, kemudian melakukan ibadah baik haji, umroh, sholat, zakat, infak, jariyah, sering mengingat-ingat. Nah keingatan yang selalu dikembangkan ini bisa jadi dia itu celaka. Karena apa? Masih ingat. Jadi kebaikan itu kalau sudah mendapat ridha Allah, biasanya orang tersebut itu melupakan, sudah lupa bahwa dia itu pernah berbuat baik. Kemudian ciri yang ketiga, tanda atau alamat orang-orang yang celaka, yaitu wanadaruhu ilaman dunahu fid dunya, fauqahu fid dunya. Jadi melihat orang lain masalah dunia itu di atasnya, merasa kehidupannya itu di bawah orang lain sehingga tidak mensyukuri. Kenikmatan Allah itu akan terasa ketika dia itu bisa bersyukur. Kalau belum bersyukur, maka dia itu tidak akan bisa melihat nikmat Allah. Dengan orang lain terkait dengan materi, ini suka melihat yang lebih atas, sehingga membuat dia itu merasa kurang. Islam mengajarkan supaya kita itu qanaah, rizkinya Allah yang dikasihkan ke kita itu diterima. Diterima itu bukan berarti hanya pasrah, diterima kemudian disyukuri. Nah syukur itu bagaimana cara mentasarufkannya dengan cara yang baik, mengelolanya dengan cara yang baik, sehingga ketika orang itu bisa qanaah, maka
dia itu akan bisa melihat nikmat Allah yang luar biasa. Tapi orang yang celaka itu tidak mau melihat terkait dengan dunia itu di atasnya. Kemudian yang terakhir Pak Andi, orang yang celaka ciri-cirinya adalah wa nadharuhu ila man huwa dunahu fiddin, melihat agama orang lain, keyakinan orang lain, kemampuan terkait dengan ilmu keagamaan itu di bawahnya. Contoh, dia itu bisa membaca Al-Quran, dia itu suka melihat yang masih Iqra, kemudian melihat yang masih berlatih, sehingga merasa dirinya itu puas. Ketika sudah merasa dirinya itu puas dan di atasnya, maka muncul kesombongan, muncul riaknya. Maka riak, sombong ini akan membuat seseorang itu celaka. Demikian pula orang yang baik atau yang hasanah, alamatus saqawah itu yang celaka. Sedangkan alamatus sa'adah, cirinya orang yang selamat itu adalah lawan dari keempatnya itu Pak Andi. Baik. Ini berarti untuk yang 4 ciri orang bahagia adalah kebalikan dari 4 yang celaka. Sehingga orang yang bahagia itu suka melihat keburukan yang telah lalu. Keburukan yang telah lalu, dosa yang telah lampau, salah yang telah lampau itu diganti dengan kebaikan. Karena innal hasanah yudhibnas sayyi'ah, kebaikan itu bisa menutupi keburukan. Ketika mengingat keburukannya yang lampau, dia itu istighfar, dia itu taubat, kemudian berjanji untuk tidak mengulang dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah orang yang akan bahagia. Yang kedua juga sama, kebaikan-kebaikan yang telah lampau itu lupa, jadi tidak diingat-ingat, sehingga dia itu pernah berbuat yang baik kayak apapun, sebesar apapun, kalau bisa itu merasa tidak melakukan. Sehingga ketika kita bayangkan orang tua kita itu beda dengan anak. Kalau orang tua itu membiayai kita sebanyak apapun anak, seberapapun anak, orang tua itu diam, nggak pernah mengingat-ingat. Tapi begitu kita itu merasa berbuat baik dengan orang tua, suka mengingat-ingat, yang ngobatkan orang tua saya, yang membuatkan rumah saya dan lain sebagainya. Inilah orang yang kebalikannya. Maka Pak Andi, ayo kita itu sering melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Karena apa? Kalau sudah lupa, biasanya itu memang tanda-tanda orang yang ikhlas. Oh gitu. Ya. Berarti termasuk juga dalam urusan dunia dan juga terkait urusan agama ini juga Bapak. Iya, ya. Nah, contohnya lagi Pak Andi, orang ketika sholat tahajud, kenapa doanya itu mustajab? Karena di sana itu tidak ada orang yang melihat, tidak banyak orang yang menyaksikan, tidak ada orang yang tahu, cukup beliau yang bersangkutan kepada Allah. Dan ini pun tidak diumumkan, sehingga apa? Ketika seseorang itu sudah tidak mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan, maka Allah ridho. Allah ridho. Nah, sekali lagi terkait dengan urusan dunia, mari kita melihat yang bawah. Di bawah kita itu banyak yang ekonominya, materinya itu lebih buruk dari kita. Sehingga kita kalau sudah melihat yang bawah merunduk, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dan itulah tanda orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu ketika melihat sesuatu terkait dengan dunia itu di bawahnya, sehingga merasa syukur, mending daripada yang lain. Terkait dengan agama, maka lihatlah yang lebih atas. Contoh, ada orang yang ahli ibadah, baik sholat maupun bacaan Al-Quran ataupun yang lainnya, maka lihatlah orang-orang itu, sehingga apa? Menambah gairah atau semangat untuk berbuat baik. Tapi kalau melihat yang bawahnya, yang belum haji, yang belum umroh, yang belum fasih bacanya Al-Quran, yang tidak rajin jamaah, terus kemudian kita merasa menjadi seorang yang ditokohkan, seorang kiai, seorang ustadz, merasa bahwa dirinya itu adalah seorang imam, ketua takmir, pengurus masjid. Nah, ini membuat dirinya itu merasa di atasnya. Nah, kita juga belajar dari Syekh Abdul Qadir Jailani.
beliau itu adalah Sultan Aulia, sultannya, rajanya para wali. Ketika melihat orang lain di atasnya, maka yang dilihat itu apa? Amalnya. Ketika melihat yang di bawahnya, usianya, yang dilihat itu apa? Dosanya. Dosanya anak yang lebih kecil itu lebih sedikit daripada beliau, sehingga akan sayang. Kemudian dengan yang tua lebih hormat. Dalam hal agama, maka lihatlah yang atas, orang yang alim, orang yang hati-hati, yang warok. Jangan melihat yang sederhana dalam ibadahnya, yang ibadahnya tidak kuat, maka akan membuat kita itu tidak semangat, merasa cukup. Gitu Pak Andi. Baik, benar-benar menarik. Ini jadi semacam evaluasi bagi kita dalam menghadapi ataupun mengisi Ramadan ini, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan diri kita. Baik. Mawas diri ya. Benar Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin, semoga manfaat. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Haji Fakih Somadi. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.